Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Puris, saya akan menjelaskan biografi Konstantine. Yang pertama, pengenalan Konstantin. Konstantin juga dikenal sebagai Konstantinus I atau Santo Konstantinus dalam gereja ortodoks sebagai Santo Konstantinus Agung, setara Rasul, merupakan seorang kaisar Romawi dari tahun 306 sampai 337 Masehi. Konstantinus adalah putra dari Flavius Valerius Constantius, seorang perwira tentara Romawi, dan Helena istrinya. Ayahnya menjadi wakil kaisar di barat pada tahun 293 Masehi. Konstantinus diutus ke timur, di mana ia menapaki pangkat-pangkatnya hingga menjadi seorang tribun militer di bawah Kaisar Diocletianus dan Galerius. Pada tahun 305, Konstantinus meraih pangkat Augustus, Kaisar Barat Senior, dan Konstantinus dipanggil ke barat untuk membantu ayahnya melangsungkan kampanyenya di Britania dengan pengakuan sebagai kaisar oleh pasukannya di Ebo Racun. Setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 306 Masehi, Konstantinus meraih kemenangan dalam serangkaian perang saudara melawan Kaisar Maxentinus dan Licinius hingga ia menjadi penguasa tunggal di barat maupun timur pada tahun 324 Masehi. Konstantine adalah kaisar Romawi yang berjasa mengubah agama Nasrani dari agama yang dipinggirkan menjadi agama yang paling dominan pemeluknya di Eropa. Lahir sekitar tahun 280 di kota Naissus, putra seorang petinggi militer di Kekaisaran Romawi yang memiliki daerah kekuasaannya di sebelah barat Kekaisaran Romawi. Ketika ayahnya meninggal dunia, Konstantin dinyatakan sebagai kaisar oleh para prajuritnya. Tetapi petinggi-petinggi militer lainnya menentang penobatan ini sehingga terjadilah perang saudara. Perang berakhir tahun 312 dan dimenangkan Konstantin. Konstantin tidak menjadikan agama Nasrani sebagai agama resmi negara, namun ia mendorong perkembangan agama Nasrani melalui peraturan dan langkah-langkah politiknya. Karir seseorang dalam pemerintahan akan cepat naik jika ia memeluk agama Nasrani. Selain itu, ia memberikan hak-hak istimewa di bidang kebijakan publik bagi pihak gereja. Konstantin juga membangun gereja yang termasyhur di dunia seperti Gereja Kelahiran Isa di Bethlehem dan Gereja Makam Isa di Darussalam. Selanjutnya, kehidupan pribadi dan perjalanan hidup Konstantin. John Konstantin diperlihatkan sebagai seorang yang tidak terikat pada aturan hidup dan cenderung bersikap permisif, sehingga ia melakukan sesuatu tanpa terlalu risau akan penampilan dan konsekuensinya bagi dirinya. Misalnya adalah ia suka menghisap rokok hingga 30 batang sehari sehingga dirinya sempat terkena kanker paru-paru. Ia juga suka keluar masuk klub malam dan berbagi perkumpulan supranatural, termasuk yang dikenal dengan nama The Trechot Brigade, karena semua anggotanya memakai jas dress code. Konstantin juga diperlihatkan memiliki minat terhadap musik rock sehingga ia sempat membentuk grup musik sendiri bernama Mucous Membrane. Konstantin memiliki relasi seksual yang unik. Ia diperlihatkan pernah menjalin hubungan dengan berbagai wanita, termasuk memperlihatkan rasa simpati pada Angel Dodson di filmnya. Namun, ia juga diketahui sempat berkencan dengan pria sehingga memunculkan agama bahwa ia juga memiliki kecenderungan homoseksual. Di saat bersamaan, ia juga diperlihatkan memiliki banyak teman dan relasi. Ironisnya, kebanyakan dari teman-temannya tewas entah karena lawan yang mereka hadapi terlalu kuat ataupun karena kecerobohan John sendiri. Konstantinus menerima pendidikan formal di istana Diocletianus, tempat ia belajar sastra Latin, bahasa Yunani, dan filsafat. Lingkungan budaya di Nikomedia bersifat terbuka, fleksibel, dan kesosialannya luas.
Konstantinus mampu berbaur dengan para intelektual baik dari kaum pagan maupun Kristiani. Ia mungkin menghadiri pengajaran yang diberikan Lactantius, seorang akademisi Kristiani dalam keilmuan Latin di kota tersebut, karena Diocletianus tidak sepenuhnya mempercayai Konstantius. Tak satu pun dari para penguasa tetrarki yang sepenuhnya percaya pada kolega mereka. Konstantinus dijaga sebagai semacam sandera, suatu alat untuk memastikan Konstantius menunjukkan sikapnya yang terbaik. Bagaimanapun, Konstantinus tetap seorang anggota keluarga istana yang menonjol. Ia berperang bagi Diocletianus dan Galerius di Asia, dan melayani dalam beragam tribunat. Ia melangsungkan kampanyenya militer terhadap kaum barbar di Danube pada tahun 296 Masehi, serta bertempur melawan bangsa Persia yang berada di bawah kekuasaan Diocletianus di Syria pada tahun 297 Masehi dan di bawah kekuasaan Galerius di Mesopotamia pada tahun 298 sampai 299 Masehi. Pada akhir tahun 305 Masehi, ia telah menjadi seorang tribunus, peringkat pertama seorang tribunus ordinis primi. Sebagai kaisar, Konstantinus melakukan banyak reformasi di bidang administrasi, keuangan, sosial, dan militer untuk memperkuat kekaisaran. Pemerintahan direstrukturisasi serta dilakukan pemisahan kewenangan sipil dan militer. Koin emas baru, yakni solidus, dikeluarkan untuk mengatasi inflasi. Ini menjadi standar mata uang Bizantin dan Eropa selama lebih dari 1000 tahun. Sebagai kaisar Romawi pertama yang mengaku melakukan konversi di kekristenan, Konstantinus memainkan suatu peranan penting dalam mendeklarasikan maklumat Milan pada tahun 313 yang menetapkan toleransi bagi kekristenan di dalam kekaisaran. Ia menghimpun konsili Nisea pertama pada tahun 325. Pada saat itu, kaum Kristiani menyatakan pengakuan iman mereka melalui Credo Nisea. Dalam bidang militer, tentara Romawi direorganisasi sehingga terdiri dari unit lapangan yang mobil dan tentara garnisun yang mampu menghadapi ancaman internal dan invasi kaum barbar. Konstantinus melakukan kampanye-kampanye militer yang sukses terhadap suku-suku di perbatasan Romawi, suku Franka, Alemanni, Goth, dan Sarmatia, bahkan memungkinkan kembali wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh para pendahulunya selama gejolak pada abad sebelumnya. Masa pemerintahan Konstantinus menandai suatu zaman yang berbeda dalam sejarah kekaisaran Romawi. Ia membangun kediaman kekaisaran yang baru di Bizantium dan mengganti nama kota itu menjadi Konstantinopel. Menurut namanya sendiri, julukan Roma baru yang bersifat pujian baru timbul belakangan dan tidak pernah menjadi julukan resmi. Kota ini nantinya menjadi ibu kota kekaisaran selama lebih dari 1000 tahun. Dan karenanya, kekaisaran timur yang terbentuk kelak menjadi dikenal sebagai kekaisaran Bizantin. Warisan politiknya yang lebih berdampak langsung yaitu ketika meninggalkan kekaisaran untuk para putranya. Ia menggantikan sistem tetrarki Diocletianus dengan prinsip suksesi dinasti. Reputasinya berkembang selama masa pemerintahan anak-anaknya dan berabad-abad setelah pemerintahannya. Gereja abad pertengahan mempertahankannya sebagai salah seorang teladan kebajikan, sementara para penguasa sekuler merujuknya sebagai suatu prototip, titik acuan, serta simbol identitas dan legitimasi kekaisaran. Mulai dari masa Renaissance, timbul penilaian-penilaian yang lebih kritis atas pemerintahannya karena ditemukannya
kembali sumber-sumber anti-Konstantinian. Para kritikus menggambarkannya sebagai seorang tiran. Sisa-sisa istana mewah di Mediani yang didirikan oleh Konstantinus I di dekat Nessus, kota kelahirannya. Flavius Valerius Constantinus, nama aslinya, dilahirkan di kota Nessus, sekarang Nis, Serbia, bagian dari provinsi Dardani di Moesia pada tanggal 27 Februari pada tahun 272 Masehi. Ayahnya adalah Flavius Constantius, orang Iliria dan asli dari provinsi Dardania di Moesia, Dacia Ripensis kelak. Konstantinus kemungkinan hanya menghabiskan sedikit waktu dengan ayahnya, yang adalah seorang perwira tentara Romawi dan termasuk salah seorang pengawal imperial, Kaisar Aurelianus. Sang ayah, Konstantius, digambarkan sebagai seorang yang toleran dan memiliki keterampilan berpolitik yang menapaki karirnya tahap demi tahap. Dijadikannya gubernur Dalmatia oleh Kaisar Diocletianus, salah seorang kolega Aurelianus, dan Illyricum pada tahun 284 atau 285. Ibu Konstantinus adalah Helena, kemungkinan seorang Britania dengan status sosial rendah. Tidak dapat dipastikan apakah ia menikah secara sah dengan Konstantius atau hanya menjadi selernya. Tidak ada kejelasan apakah Konstantinus dapat berbicara bahasa Trakia, bahasa utamanya adalah Latin, dan ia membutuhkan penerjemah Yunani saat berpidato di hadapan publik. Orang tua dan saudara-saudara Konstantinus, tahun dalam kurung siku mengindikasikan perolehan gelar minor. Pada bulan Juli 285 Masehi, Diocletianus mendeklarasikan Massimianus, koleganya yang lain dari Illyricum, sebagai rekan kaisar. Masing-masing kaisar memiliki istana sendiri, kekuasaan administratif, serta militer tersendiri, dan masing-masing memerintah dengan prefek Praetoria terpisah sebagai deputi kepala. Maximianus memerintah di barat dari ibu kotanya di Mediolanum, Milan, Italia, atau Augusta Treverorum, Tria, Jerman, sementara Diocletianus memerintah di timur, dari Nikomedia, Izmit, atau Turki. Pembagian ini dianggap pragmatis. Kekaisaran disebut tak terbagi dalam panegyrik resmi, dan kedua kaisar dapat bergerak dengan bebas di seluruh kekaisaran. Pada tahun 288, Maximianus menunjukkan Konstantius sebagai prefek Praetorianya di Galia. Konstantius meninggalkan Helena untuk menikah Theodora, anak tiri Maximianus, pada tahun 288 atau 289. Konstantinus telah kembali ke Nikomedia dari front timur pada musim semi tahun 303 Masehi, sehingga turut menyaksikan awal mula penganiayaan besar yang dilangsungkan di Diocletianus. Penganiayaan terhadap umat Kristiani yang paling berat dalam sejarah Romawi. Pada tahun 302 akhir, Diocletianus dan Galerius mengirim seorang utusan ke orakel Apollo di Dima dengan suatu pertanyaan terkait umat Kristiani. Konstantinus dapat mengingat kehadirannya di istana saat utusan tersebut kembali, ketika Diocletianus mengabulkan tuntutan kalangan istananya untuk melangsungkan penganiayaan secara universal. Pada tahun 23 Februari 303 Masehi, Diocletianus memerintahkan penghancuran bangunan gereja baru di Nikomedia, membakar kitab-kitab suci yang terdapat di dalamnya, dan menyita hartanya.
Selama bulan-bulan berikutnya, berbagai bangunan gereja dan kitab suci dihancurkan. Orang-orang Kristiani kehilangan jabatan resminya dan para imam dipenjarakan. Konstantinus tidak memainkan peranan apapun dalam penganiayaan tersebut. Dalam tulisan-tulisannya, kelak ia berupaya menampilkan dirinya sebagai seorang penentang dari maklumat berdarah Diocletianus terhadap jemaah Allah, namun tidak terlihat indikasi kalau ia melakukan penentangan secara efektif pada saat tersebut. Meskipun tidak ada kalangan Kristiani kontemporer yang menantang Konstantinus karena ia tidak berbuat apa-apa selama masa penganiayaan. Hal ini tetap dianggap sebagai suatu beban politis sepanjang hidupnya. Pada tanggal 1 Mei 305 Masehi, Diocletianus sebagai akibat dari suatu penyakit parah yang dideritanya sejak musim dingin tahun 304 sampai 305 Masehi, mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam suatu upacara paralel di Milan, Maximianus melakukan hal yang sama. Lactantius menyatakan bahwa Galerius memanipulasi Diocletianus yang berada dalam kondisi lemah agar mengundurkan diri dan memaksa dia untuk menerima para sekutu Galerius dalam suksesi imperial. Menurut Lactantius, orang banyak mendengar pidato pengunduran diri Diocletianus meyakini sampai saat-saat para penggantinya, namun yang terjadi tidak demikian. Konstantinus dan Galerius dipromosikan menjadi Augustus, sementara Sabinus dan Maximus Daia, keponakan Galerius, berturut-turut ditunjuk sebagai kaisar mereka. Konstantinus dan Maxentius diabaikan. Konstantinus menyadari masih adanya bahaya tersirat di dalam istana Galerius, tempat ia ditahan sebagai seorang sandera virtual. Karirnya bergantung pada penyelamatan yang dilakukan oleh ayahnya di barat. Konstantinus bertindak cepat dengan melakukan intervensi. Pada akhir musim semi atau awal musim panas tahun 305 Masehi, Konstantinus meminta izin agar putranya diperbolehkan membantunya dalam kampanyenya di Britania. Setelah minum sepanjang malam, Galerius mengabulkan permintaan tersebut. Propaganda Konstantinus kelak mendeskripsikan bagaimana ia melarikan diri dari istana pada malam hari. Sebelum Galerius merubah pikiran, ia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi dari suatu stasiun pos ke stasiun pos lainnya, melumpuhkan abstrengi kuda-kuda lain di belakangnya. Pada saat Galerius terbangun keesokan paginya, Konstantinus telah melarikan diri sedemikian jauh sehingga sulit dikejar. Konstantinus bergabung dengan ayahnya di Gallium di Bononia sebelum musim panas tahun 305 Masehi. Bagian wilayah kekaisaran yang menjadi kekuasaan Konstantinus meliputi Britania, Galia, dan Spanyol. Dengan demikian, ia memimpin salah satu pasukan terbesar Romawi yang menempati perbatasan penting Rhine. Setelah promosinya menjadi kaisar, Konstantinus tetap di Britania, mengusir kembali suku Picts dan mengamankan kendalinya di keuskupan sipil di bagian barat laut. Ia menyelesaikan rekonstruksi pangkalan-pangkalan militer yang dimulai sejak pemerintahan ayahnya dan memerintah perbaikan jalan raya di kawasan itu. Ia segera berangkat menuju Augusta Treverorum di Galia, ibu kota terakhir di kekaisaran Romawi bagian barat laut. Suku Franka, setelah mengetahui aklamasi Konstantinus, menginvasi Galia di hilir sungai Rhine selama musim dingin tahun 306 sampai 307 Masehi. Konstantinus mengusir mereka kembali keluar Rhine dan menangkap dua raja mereka, Askarik, dan Meregaisus. Kedua raja dan tentara mereka dijadikan mangsa hewan-hewan di Amphitheater Trier dalam perayaan-perayaan Adventus kedatangan yang mengiringinya. Cukup sampai di sinilah dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.